Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, mahasiswa sekalian, dalam suasana yang saya berharap penuh dengan semangat serta dilimpahi oleh kesehatan, sehingga kalian memiliki energi yang cukup untuk belajar di hari ini. Kita berjumpa di mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa, yang mana kali ini pokok bahasan kita adalah tentang atmosfer. Ini adalah bagian paling luar dari planet bumi kita yang tercinta ini, ya. Ya sebenarnya memang tidak hanya bumi yang memiliki atmosfer. Ya, semua planet dengan massa yang cukup besar tentu juga memiliki atmosfer, ya. Karena gravitasi yang mereka miliki tentu akan menarik setiap gas yang ada di permukaan planet tersebut. Cuma memang yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini adalah mengenai atmosfer dari planet bumi. Asal kata dari atmosfer adalah atmos, ya, dari bahasa Yunani yang artinya uap atau gas, ya. Uap ini lebih mirip ke arah uap air gitu, ya, atau bisa didefinisikan sebagai gas, ya, dan sfera yang artinya selimut. Jadi dapat kita ambil suatu definisi yang menggabungkan kedua kata tersebut sebagai gas yang menyelimuti sesuatu, ya. Jadi karena ini atmosfer bumi, maka tentu saja adalah gas yang menyelimuti permukaan bumi kita. Sebagai sebuah lapisan yang menyelimuti seluruh permukaan bumi, nah ini secara rata dia ditutupi atau diselumuti oleh gas yang disebut dengan atmosfer tersebut. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari sebenarnya apa fungsi. Jadi Allah menciptakan semua tatanan di alam ini tentu dengan fungsi dan juga juga dengan mekanisme yang khusus satu sama lainnya. Atmosfer itu berisi berbagai macam gas, ya. Dan ternyata setiap gas ini memiliki manfaat bagi apa yang ada di muka bumi ini, termasuk kita sebagai manusia. Misalnya yang sangat bermanfaat bagi kita yang paling terasa adalah oksigen, di mana kita menghirup setiap saat oksigen itu untuk keperluan kita hidup, melakukan respirasi, menghasilkan energi bagi tubuh kita, ya. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah karbon dioksida, ya. Kenapa? Karena ya memang kita tidak menggunakan karbon dioksida untuk menghasilkan energi, tapi dia ternyata digunakan oleh makhluk hidup lain, yaitu tumbuhan. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dalam rangka untuk memproduksi makanan bagi diri mereka, ya. Atmosfer selain berisi gas-gas yang berguna bagi makhluk hidup, ternyata juga dia memiliki sifat sebagai pelindung, ya. Jadi di alam raya ini ada banyak sekali radiasi sinar-sinar yang jika tidak disaring maka dia sangat berbahaya bagi makhluk hidup, ya. Jadi misalnya ada sinar ultraviolet, ada sinar gamma dan sinar X. Nah, sinar-sinar ini ternyata disaring oleh atmosfer bumi tersebut sehingga nggak nyampe ke makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Nah, di sisi lain, selain menyaring selain menyaring radiasi atau cahaya yang berbahaya, atmosfer ini ternyata juga memiliki kemampuan untuk menyerap sejumlah cahaya tertentu sehingga berubah menjadi energi panas di situ. Misalnya yang sangat memiliki karakter untuk menyerap
panas tersebut misalnya adalah karbon dioksida. Nah, itu ya. Jadi karbon dioksida menyerap panas yang dipancarkan oleh cahaya sinar matahari, dan panas tersebut tersimpan cukup lama di permukaan bumi sehingga suhu bumi kita menjadi hangat ya. Jadi untuk hidup kita ketahui bahwa kita tidak bisa hidup di kawasan yang kondisi suhunya dingin ya. Jadi kita butuh kondisi yang hangat untuk bisa hidup, baik kita sebagai manusia ataupun makhluk hidup yang lain. Kemudian selain kondisi yang hangat tersebut, atmosfer juga memberikan tekanan tertentu ya bagi makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, sehingga mereka bisa beraktivitas sesuai dengan kondisi tersebut ya. Uap-uap tertentu yang ada di atmosfer juga salah satunya adalah uap air nantinya ya. Jadi karena proses siklus air sehingga air tersebut nanti akan menjadi uap yang pada suatu waktu dia akan mengalami kondensasi dan turun lagi berupa tetes-tetes air hujan. Nah, ternyata atmosfer itu adalah tempat di mana berbagai macam mekanisme alam itu terjadi, dan semua mekanisme tersebut sangat penting bagi eksistensi atau keberadaan makhluk hidup yang hidup di permukaan bumi. Kita berbicara sekarang tentang komposisi ya, komposisi gas yang menyusun atmosfer bumi. Yang terbesar ternyata adalah nitrogen ya. Jadi nitrogen ini yang mungkin bagi kehidupan yang paling kita kenal adalah sebagai penyusun utama dari protein ya. Dia juga banyak berfungsi di apa ya, interaksi-interaksi dengan zat-zat tertentu gitu ya di alam ini. Kemudian ada nitrogen tersebut ternyata jumlahnya hampir mendominasi seluruh atmosfer ya. Jumlahnya adalah 78% dari keseluruhan atmosfer. Jadi hampir 80% itu isinya nitrogen ya. Kemudian menyusul di bawahnya baru adalah oksigen, kira-kira 21%. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik manusia ataupun hewan untuk bernafas, itu memang adalah oksigen. Dan komposisinya dia menempati ranking kedua yang paling banyak di atmosfer kita, yaitu sebanyak 21%. Itu sudah 99%. Jadi yang lain itu sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah nitrogen dan oksigen. 1% yang lain ya ada macam-macam, mulai karbon dioksida, argon, hidrogen, metana, ozon, dan lain sebagainya. Menurut para ahli, semua gas itu ternyata memiliki fungsi masing-masing ya bagi keberadaan eksistensi alam ini ya. Nah, semuanya memiliki fungsi masing-masing. Cuma memang kita tidak membahas bagaimana proses, fungsi, serta mekanisme dari keseluruhan gas-gas tersebut, bagaimana mereka bereaksi, dan lain sebagainya. Cukuplah sampai di sini tentang komposisi dari gas yang menyusun atmosfer. Ya. Berikutnya adalah lapisan-lapisan ya. Ternyata memang seperti yang kita pelajari ketika membahas tentang struktur bumi yang ternyata juga berupa lapisan-lapisan dari mulai inti bumi sampai bagian kerak bumi, ternyata atmosfer juga tersusun sebagai sebuah lapisan-lapisan. Ya. Ada 5 lapisan di atmosfer. Mulai yang paling bawah yang dekat melingkupi hidup kita pada ketinggian 0 sampai 12 km dari permukaan air laut itu ya. Itu disebut dengan lapisan troposfer ya. Itu lapisan di mana semua aktivitas hidup berlangsung. Mulai dari tumbuhan, hewan, manusia itu bisa eksis di situ. Troposfer juga menjadi bagian yang jumlah gasnya paling banyak ya. Kenapa? Karena
dia paling dekat dengan permukaan bumi. Sementara kita tahu gas tersebut bisa tetap berada menyelimuti bumi bukan karena mereka nempel dengan bumi ya, tapi karena gas-gas itu ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Maka yang paling dekat dengan bumi adalah yang paling banyak di situ ya, troposfer. Menurut para ahli, aktivitas pesawat terbang ya juga terjadi di troposfer ini ya. Jadi sampai pada terbentuknya awan dan lain sebagainya itu juga terjadi di troposfer. Di atas troposfer dari 12 km hingga 50 km, kira-kira sekitar 40 lebih ya, 48 km ketebalannya itu adalah stratosfer ya. Tapi ingat sekali lagi, ketebalan itu tidak menunjukkan jumlah zatnya ya. Jadi memang lapisan-lapisan di atas troposfer itu lebih tebal daripada troposfer. Tetapi justru di troposfer itulah yang jumlah zatnya paling banyak ya. Jadi paling padat dia. Troposfer yaitu bagian di atas troposfer ya, kira-kira dari mulai ketinggian 12 sampai 50 km ya. Nah, di bagian paling atas dari stratosfer itu adalah terletak lapisan ozon yang kita kenal ya. Lapisan ozon ini sangat dikenal oleh masyarakat. Mulai dari mereka yang berada di bangku kuliah atau di sekolah atau bahkan mungkin masyarakat umum sudah sangat kenal dengan ozon ya. Ozon adalah lapisan di atmosfer yang berfungsi untuk menyaring sinar ultraviolet. Jadi dia mampu menyerap sinar ultraviolet, bereaksi dengan sinar ultraviolet sehingga tidak bisa terus menembus ke dalam troposfer si ultraviolet tersebut. Dia ternyata berada di bagian paling atas dari lapisan stratosfer. Nah, karena si lapisan ozon ini menyerap sinar ultraviolet, maka dia menjadi panas gitu ya. Lapisan itu menjadi panas. Nah, si lapisan stratosfer dengan demikian makin ke atas makin panas dia. Kenapa? Karena makin mendekati ozon yang menyerap ultraviolet. Lapisan berikutnya adalah lapisan tengah ya. Lapisan ketiga atau lapisan tengah mulai dari ketinggian 50 sampai 80 km ya, yaitu mesosfer ya. Jadi itu lapisan di mana sudah mulai kepadatan udaranya sangat rendah gitu ya. Kemudian juga di situ terjadi penurunan suhu yang pokoknya di situ suhunya menjadi turun sehingga suhunya dingin di situ. Yang panas tadi di lapisan paling atas stratosfer, tapi ketika kita berada di mesosfer makin tinggi itu makin dingin di situ. Itu adalah lapisan yang salah satu fungsinya adalah bagian yang di mana kalau terjadi tabrakan meteor, jadi ada benda-benda dari luar angkasa yang mau jatuh ke permukaan bumi, itu biasanya habisnya di lapisan mesosfer tersebut ya. Kemudian yang keempat adalah termosfer, yaitu lapisan yang paling panas dari kelima lapisan atmosfer tersebut ya. Jadi letak ketinggiannya mulai dari 80 sampai 800 km. Kenapa kok paling panas? Karena di lapisan termosfer ini, termo kan suhu ya, panas. Berarti dia adalah lapisan yang paling panas. Kenapa kok panas? Karena dia adalah lapisan yang bisa menyerap sinar X dan sinar gamma. Dua sinar yang sangat berbahaya. Dan karena diserap oleh lapisan tersebut, dia menjadi suhunya menjadi sangat panas ya. Yang terakhir adalah eksosfer, adalah lapisan yang paling jarang gasnya, maksudnya yang paling kepadatan gasnya paling rendah, bahkan dikatakan itu hampir seperti nggak ada gas di situ ya. Cuma masih ada dan masih terpengaruh oleh gravitasi bumi sehingga gasnya sangat jarang. Dia lapisan yang ketebalannya paling tinggi dari ketinggian 800 km sampai 3000 km di atas permukaan bumi. Nah,
Kalau kita berbicara tentang satelit yang diluncurkan oleh negara-negara untuk menjadi pemancar sinyal-sinyal komunikasi seperti HP itu, atau satelit-satelit yang memantau cuaca di bumi ya, memantau berbagai macam kebutuhan atau keperluan suatu negara gitu. Bagaimana kondisi yang terjadi pada permukaan bumi itu ada di bagian exosphere ini. Jadi satelit-satelit tersebut biasanya ada mengikuti perputaran bumi, itu berada di lapisan exosfer, yaitu lapisan yang paling luar dari atmosfer bumi. Nah, itulah kelima lapisan atmosfer bumi. Tentu masing-masing lapisan ini memiliki karakter-karakter yang lebih spesifik jika kita mempelajari, mulai dari karakter kimiawi, karakter fisik, kemudian berbagai macam mekanisme fisik yang berlangsung. Kita tidak bahas di sini, yaitu akan menjadi bahasan yang menarik sekaligus mendalam jika kalian nanti mendalami ilmu tentang bumi dan astronomi misalnya ya, ilmu tentang cuaca misalnya dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, atmosfer itu terbentuk karena bumi sebagai sebuah planet memiliki gaya gravitasi. Nah, setiap gas yang dihasilkan entah oleh peristiwa alam tertentu tidak akan dilepas oleh bumi ke luar angkasa, melainkan tetap ditarik oleh gaya gravitasi tersebut selama mungkin jutaan tahun. Akhirnya terbentuklah atmosfer itu ya. Jadi sehingga di dalam atmosfer tersebut yang berbentuk lapisan-lapisan itu terjadi mekanisme penyaringan, perlindungan, penghangatan, dan berbagai macam peristiwa alam seperti hujan dan berbagai musim yang lain yang buat kita bisa hidup. Semua makhluk hidup bisa eksis dan bertahan di permukaan bumi. Ya tentu ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur dan salah satu cara bersyukur adalah mempelajari dan melakukan berbagai macam tindakan yang bisa memelihara kondisi-kondisi yang baik. Saya ulangi lagi, karena gravitasi yang menyebabkan adanya atmosfer tersebut, maka tentu saja yang paling dekat dengan permukaan bumi itu adalah lapisan yang paling banyak jumlah gasnya di situ. Jadi semakin ke atas, semakin tinggi komposisi gasnya, maka semakin berkurang. Ini menyebabkan apabila ada orang yang bepergian ke gunung-gunung misalnya ya di kawasan dataran tinggi, dia akan merasakan pernafasannya agak menjadi berat gitu ya, agak sulit untuk menarik nafas. Kenapa? Karena untuk menghirup oksigen tidak semudah ketika dia berada di kawasan yang lebih rendah. Semakin ke atas, kepadatan udaranya atau kepadatan gasnya makin berkurang. Nah, ini menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi orang-orang yang misalnya pendaki gunung atau penerjun payung misalnya dan lain sebagainya. Yang terakhir kita bahas tentang salah satu unsur atau salah satu gas, salah satu gas yang menjadi penyusun dari atmosfer, yaitu karbon dioksida. Ini gas yang cukup istimewa ya. Kenapa? Karena walaupun jumlahnya tidak sedikit, ternyata dia perannya sangat penting bagi kehidupan, yaitu bagi tanaman. Salah satu sifat daripada karbon dioksida, dia bisa menyerap panas ya, energi cahaya matahari. Nah, oleh karena itu tampaknya karbon itu menjadi gas yang dimanfaatkan oleh tumbuhan, yang bisa dengan karbon tersebut akhirnya tumbuhan bisa memanfaatkan cahaya matahari ya. Itu tampaknya memang menjadi karakter daripada karbon dioksida ya. Jadi tumbuhan memanfaatkan karbon dioksida yang bisa menyerap cahaya matahari di situ.
berbagai macam makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan, terutama adalah berbagai variasi daripada karbohidrat, mulai dari gula sederhana sampai gula yang kompleks seperti misalnya amilum ya atau zat tepung, itu dihasilkan dengan menggunakan karbon dioksida yang menyerap cahaya matahari di situ. Dibantu juga oleh air misalnya dan berbagai macam mineral yang diserap oleh tumbuhan. Tapi zat utama yang dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis adalah karbon dioksida. Nah, kenapa itu penting? Karena itu tidak hanya bermanfaat bagi tumbuhan. Semua makhluk yang lain bergantung pada tumbuhan, termasuk kita manusia, aneka jenis hewan. Mereka nggak bisa, kita juga nggak bisa memproduksi makanan sendiri dengan menghirup karbon dioksida. Tapi kita makan makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, itulah pentingnya. Selain itu, karbon dioksida yang bisa menyerap energi dari cahaya matahari sehingga menjadi panas ya, sehingga energi panasnya itu nanti tetap bertahan, itu membuat suhu di permukaan bumi menjadi hangat dan relatif cocok bagi hidup berbagai makhluk hidup yang ada di atasnya ya. Kita tidak terganggu oleh suhu yang dingin gitu ya. Ketika siang hari kita dilindungi oleh berbagai macam lapisan yang ada di atas kita sehingga tidak terlalu panas. Juga ada tanaman-tanaman yang bisa menyerap panas tersebut dan mensuplai oksigen bagi kita. Selain itu, di malam hari yang harusnya sangat dingin, ternyata gas karbon dioksida itu menyerap cahaya matahari dan mempertahankan panasnya sampai waktu malam hari. Jadi akibatnya suhu di permukaan bumi menjadi relatif lebih aman bagi makhluk hidup yang ada di atasnya. Ya walaupun kita bisa jadi pada malam hari tetap merasakan kedinginan, tapi itu masih berada pada level kita bisa beradaptasi. Apalagi manusia bisa membangun rumah-rumah dan berbagai teknologi untuk kenyamanan hidupnya. Itu ya. Aktivitas daripada karbon dioksida untuk menyerap panas itu ternyata berdampak apabila jumlah karbon dioksida meningkat ya. Jadi karbon dioksida tidak hanya berupa gas ternyata. Jadi ada ternyata karbon tidak hanya berupa karbon dioksida di atmosfer ya. Jadi banyak sekali karbon yang ada di fosil misalnya ya, ada di berbagai macam benda-benda di permukaan bumi. Nah, ternyata apabila misalnya bahan bakar fosil itu dibakar atau misalnya berbagai macam zat sisa dari tumbuhan itu dibakar, dia akan menghasilkan karbon dioksida ke udara. Nah, apabila tidak berlangsung secara alami, jumlah karbon dioksida akibat pembakaran berbagai macam sisa dari makhluk hidup, termasuk juga bahan bakar fosil tersebut, itu ternyata menghasilkan jumlah karbon yang lebih dari normal di atmosfer. Akibatnya apa? Akibatnya kemampuan dia untuk menyerap energi panas dari cahaya matahari membuat suhu bumi menjadi naik daripada biasanya. Nah, kenaikan suhu bumi ini disebut dengan pemanasan global ya. Jadi itulah cerita dari pemanasan global. Jadi salah satunya penyebab utamanya adalah tingginya kadar karbon dioksida di udara yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai aktivitas manusia, misalnya membakar hutan ya, kemudian menebang hutan sehingga tidak ada yang menyerap karbon itu ya. Tanaman kan menyerap karbon ya. Kemudian membakar berbagai bahan yang ditambang berupa bahan bakar fosil ya, menjadi bensin dan berbagai bahan bakar yang lain, batu bara. Pembakarannya menghasilkan
karbon dioksida ke atmosfer, dan akhirnya suhu bumi menjadi meningkat. Kita menjadi korban dari aktivitas manusia itu sendiri gitu ya. Jadi ini harus disadari, karena jika tidak dikontrol, level kenaikan suhu tersebut bisa jadi tambah lama tambah naik dan berdampak buruk pada eksistensi kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi itu sendiri ya. Misalnya mencairnya es dan naiknya permukaan air laut sehingga banyak tempat-tempat yang tenggelam, belum lagi suhu yang tidak tertahankan gitu ya. Banyak tempat yang ternyata suhunya menjadi ekstrim, banyak makhluk hidup yang nggak bisa bertahan hidup, karena kita tidak hanya berbicara tentang manusia, tapi seluruh makhluk hidup penghuni bumi. Banyak makhluk hidup yang secara alami dia nggak bisa bertahan di kondisi yang panas tersebut. Pada akhirnya semuanya akan kembali ke manusia dampak negatifnya. Nah ini harus kita perhatikan apa saja yang menjadi penyebab dari pemanasan global harusnya disadari dan mulai dicegah. Setelah kuliah ini, saya berharap kalian mempelajari tentang bagaimana proses terjadinya pemanasan global secara lebih spesifik dan apa yang harusnya dilakukan untuk mencegah hal itu. Itu menjadi tugas kalian. Semoga pengantar dari mata kuliah ini bisa membuat kalian lebih mudah untuk memahaminya. Setelah ini kita buka ruang tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah kita pahami ini bisa bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi kalian yang akan menjadi guru IPA di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.